Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya dari Prodi KPI, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, angkatan 2019. Nah, saya masuk Prodi KPI itu bukan saya basicnya di KPI, bukan. Saya masuk KPI memang kebetulan keterimanya di KPI, IAIN Salatiga. Sebelumnya saya berdaftar di UIN Jakarta dengan prodi yang saya minati sesuai dengan basic saya, yaitu bahasa sastra Arab. Nah, seperti itu, bahasa sastra Arab. Karena memang latar belakang saya yaitu pondok pesantren. Saya hidup udah dari MTS gitu ya di pondok pesantren. Jadi saya untuk basic umum, basic dalam KPI itu saya masih awam gitu. Saya masih tertinggal banget dari teman-teman. Ya, jauh gitu. Karena beda beda basic. Makanya kadang saya juga suka kesulitan kalau ada praktek-praktek di KPI atau apapun gitu. Ya, karena saya memang nggak ngerti gitu. Nah, walaupun kayak gitu tetap saya harus bangkit, tetap saya kejar dari ketertinggalan saya. Saya tanya teman-teman, kakak tingkat, dosen. Walaupun berat gitu, berat. Walaupun ya, gimana pun kita kuliah gitu, tetap kita berproses gitu dengan baik. Walaupun gak ada penyemangat gitu. Nah, lalu itu karena di pesantren, basicnya di pesantren, lalu terjun ke pembelajaran umum, jelas kaget awal-awal gitu, kaget banget. Saya tuh punya impian untuk kuliah di luar negeri, terutama di Turki. Saya punya impian kayak gitu, itu semenjak aliyah. Tapi kendala saya itu bahasa Inggris gitu. TOEFL, karena memang apapun zaman sekarang ini apa-apa disyaratkan TOEFL, apa-apa harus ada bahasa Inggris gitu. Termasuk di IAIN Salatiga pun gitu, yang dominan bahasa Inggris. Walaupun labelnya Institut Agama Islam, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris yang lebih dominan gitu. Nah, makanya saya dari kemarin pun saya otodidak belajar bahasa Inggris di YouTube, ya, iseng-iseng ikut pembelajaran, kelas online, dan lain sebagainya. Semoga dimudahkan, amin ya robbal alamin. Semoga impian saya terwujud gitu dan bisa membanggakan orang tua. Untuk ketertarikan dalam usaha, tentunya ada. Saya tuh tertarik dalam usaha atau dagang gitu ya. Itu karena melihat orang-orang yang udah sukses juga, orang yang udah berhasil, yang punya mereka dagang juga, usaha kecil-kecilan juga, yang dapat untung yang lumayan gitu. Bahkan bisa ngalahin UMR gitu. Nah, saya sama temen saya nyoba ngediriin, udah ngediriin angkringan. Kita bekerja sama teman, bekerja samanya gimana, apa aja produk-produk yang dijual, terus modalnya gimana. Udah, akhirnya kita alhamdulillah ngediriin angkringan tuh di samping, di dekat kampus 3, nggak jauh dari kampus 3. Nah, dan akhirnya bangkrut. Bangkrut. Cuma 5 bulan kita berdiri gitu. Kita rugi di situ, seakan sia-sia, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita kuasai sebagai pengusaha. Kita harus banyak sekali berkonsultasi sama orang-orang yang sukses. Nah, dari pelajaran kesalahan kemarin saya bersyukur karena dapat ilmu, karena saya paham. Nah, saya kedepannya akan mendirikan lagi usaha, tapi dengan tempat-tempat yang strategis. Yang pertama itu tempatnya strategis. Kemudian jam-jamnya juga strategis. Jam usaha kita buka itu harus strategis. Nah, kemudian makanannya atau produknya juga harus banyak diminati, banyak yang disukai. Orang yang jaga atau orang yang punya juga harus ramah. Seperti apa melayani konsumen, seperti hanya melayani pembeli, seperti itu. Lalu saya akan promosikan di berbagai media sosial. Saya akan daftarkan pula di GrabFood maupun di GoFood. Jadi produk saya ini akan saya kenalkan di media sosial, nggak cuma di lingkungan sekitarnya saja. Itulah cara saya nanti akan memulai atau melakukan usaha.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.